Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Senyum ceria. Yes, ya, semangat sekali hari ini. Kemudian hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua Pak. Masuk semua ya, alhamdulillah bisa masuk semua. Jaga kesehatan ya. Kemudian sebelumnya kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Juzat. Terus apa lagi? Dilemparkan ke temannya. Wujud zat ada, zatnya ada apa saja? Padat, cair, gas. Iya, padat, cair, gas. Kemudian apa lagi pelajaran yang kemarin? Ya, coba Deslin. Perubahan wujud zat membeku mencair, menguap, mengembun, menyublim. Iya, betul sekali. Jadi pertanda bahwa kalian itu di rumah belajar. Oke. Pada pertemuan hari ini kita belajar bab 3, gaya di sekitar kita, dengan topik apa? Gaya dan pengaruhnya serta manfaatnya. Iya, manfaat gaya. Ya, kemudian tujuan pembelajaran hari ini pada bab 3 yaitu gaya dan sekitar kita dengan topik gaya dan pengaruhnya. Di pertemuan pertama, yang pertama melalui pengamatan tayangan video dan penjelasan Pak Guru, nanti diharapkan kamu mampu menganalisis konsep dasar gaya serta pengaruh gaya otot dan gaya gerak, gaya gesek terhadap benda dengan benar. Jadi nanti ditampilkan video dan penjelasan Pak Guru. Kemudian melalui pengamatan tayangan video, peserta didik atau kalian nanti diharapkan mampu menyimpulkan konsep dasar gaya serta pengaruh gaya otot dan gaya gesek terhadap benda dengan benar. Jadi nanti kita belajar tentang apa? Gaya gesek dan gaya otot. Oke. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi, kita nanti diskusi, melakukan percobaan, mengerjakan LKPD dengan tujuan apa? Supaya kita mampu membuat produk yang memanfaatkan sifat gaya otot dan gaya gesek. Kemudian Pak Guru mempunyai kertas. Ini kertas bekas ya, tapi Pak Guru namakan kertas sakti ya. Pak Guru remas. Jadi apa ya kira-kira? Jadi apa ini? Bulat kertas bulat. Terus apa lagi? Masih kertas ya, tapi ini berbentuk bola. Tadi berbentuk apa? Persegi panjang. Kemudian bola ini Pak Guru lempar ke Nanda. Nanda dilempar ke temannya. Lemparkan ke temannya Yusuf. Yusuf ke Pak Guru. Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi kertas ini yang semulanya berbentuk persegi panjang berubah menjadi apa? Bulat, kemudian bisa berpindah tempat, berpindah arah, yang semulanya diam menjadi bergerak. Kita akan bernyanyi lagu gaya dengan nada becak. Ayo.
Bersama-sama berdiri. Tentang materi gaya, sifat-sifatnya dan beserta macamnya. Ayo kita bersama belajar tentang gaya. Mari kita belajar bersama. Ada macamnya gaya, yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi, juga listrik statis, gaya tarik dan dorong, gaya pegas dan gesek. Itu semua macam-macam gaya. Itu semua macam-macam gaya. Itu semua Macam-macam gaya. Satu lagi. Mari kita belajar tentang materi gaya dari sifat-sifatnya dan beserta macamnya. Ayo kita belajar tentang gaya. Mari kita Belajar bersama, belajar gaya, yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi serta listrik statis. gaya tarik dan dorong, gaya pegas dan gesek. Itu semua macam-macam gaya. Itu Semua macam-macam gaya. Itu semua macam-macam gaya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Sebelum kita ke materi, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Coba ke depan dirijennya, dipimpin teman-temannya. Berdiri semua. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Jadi, menyanyikan lagu wajib nasional adalah wujud dari kecintaan kita terhadap apa? Tanah air Indonesia. Oke. Ini gambar apa? Gerobak, yaitu gerobak sampah. Ada yang mendorong dan ada yang menarik. Ya. Kemudian gambar yang kedua, ini gambar apa? seorang menimba air dari sumur. Menimba air dari sumur. Kira-kira menggunakan gaya atau tidak? Menggunakan. Coba kita amati dulu. Nah, orang yang menimba air dari sumur itu menggunakan gaya gesek yang berada di mana? Katrol. Jadi berada di sini gaya geseknya. Kemudian menggunakan gaya otot, menarik menggunakan gaya otot. Pintar. Kemudian, nah
Disimak ya video tentang gaya otot dan gaya gesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Aku harap semua dalam kondisi yang baik saja dan dalam kondisi yang sehat. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari kita sering menyebabkan gaya. Misalnya saat kita menendang bola, bermain tarik tambang, atau membuka dan menutupi. Tahukah kalian, ternyata pada saat itu kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut. Yuk kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contoh serta manfaatnya. Pengaruh gaya terhadap benda. Perhatikan percakapan antara darah dan tubuh. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan gaya otot dan gaya gesek? Bagaimana agar dan darah mengisikan selangnya? Mereka mencoba mengatakan bisa. Tahukah kalian, ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Yuk kita bantu Aga dan Dara dari cara memindahkan benda ini. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau bunyian memindahkan badan piringan. Saat kontainer diberi gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya semakin luas permukaan benda yang bergesekan, maka daya gesek akan semakin besar. Artinya benda akan semakin bisa bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Bagaimana cara memutar agar luas permukaannya jadi kecil? Kontainer ini memiliki luas permukaan yang lebar, makanya terasa berat saat didorong. Salah satu cara untuk memperkecil luas permukaan adalah dengan memberi roda atau kaki. Cara ini membuat daya gesek semakin kecil, sehingga badan akan terasa ringan saat diberikan daya dorong atau daya tarik. Gaya dapat membuat benda yang menjadi bergerak. Contohnya saat kita menendang bola, gaya itu dapat mengubah arah dengan benda. Contohnya saat kita bermain badminton, gaya juga dapat mengubah benda. Contohnya saat kita mengemas botol plastik. Belajar lebih lanjut. Berikut adalah beberapa manfaat penggunaan gaya gesek. Kalian pernah melihat sepatu bola? Paku-paku pada bagian sol sepatu bola bertujuan untuk memperbesar sepatu dan ukur sehingga para pemain bola tidak memperhatikan. Pemberian oli atau pelumas pada roda paku. Ya, tadi sebuah video menjelaskan bahwa gaya adalah apa? Dorongan. Iya, jadi gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Kemudian tadi dua orang anak sedang memindahkan apa? Kontainer ya. Kontainer itu diberi roda supaya ringan didorongnya. Nah, kemudian dijelaskan juga di sana gaya itu membantu kita untuk apa? Tadi memindahkan benda. Terus gaya bisa membuat benda dia menjadi bergerak seperti tadi yang Pak Guru kertas sakti tadi dari Pak Guru ya. Diam menjadi bergerak, bisa berpindah, bisa berubah bentuk. Kemudian jika kedua benda bergesekan maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek apa? Adalah gaya yang berlawanan arah dengan
Iya, gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Kemudian yang mempengaruhi gaya gesek apa saja? Oke, ini. Kasar atau licin permukaan. Iya, terus apa lagi? Jesslyn, apa lagi? Besar atau kecilnya luas permukaan. Iya, terus apa lagi? Satria? Berat atau ringan suatu benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Iya, jadi gaya gesek itu dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan, kemudian besar atau kecilnya luas permukaan, kemudian berat atau ringannya suatu benda. Jadi kalau benda itu ringan, gaya geseknya semakin kecil, okay? Kalau benda itu berat, gaya geseknya akan besar atau berat, okay? Nah, kemudian pengaruh gaya terhadap benda tadi sudah dijelaskan Pak Guru, juga sudah dijelaskan di video. Yang pertama, pengaruh gaya terhadap benda apa? Yang pertama, Benda diam menjadi bergerak atau bergerak menjadi diam. ya, terus siapa yang bisa? Yang kedua, Kecepatan gerak benda menjadi berubah. iya, terus yang ketiga siapa yang bisa? Jesslyn, ya. Arah gerak benda menjadi berubah. Iya, arah gerak benda menjadi berubah. Yang keempat siapa? Bentuk benda menjadi berubah. Iya, bentuk benda menjadi berubah. Harus itu saja. Kemudian kita akan membentuk kelompok yang kelompok sudah dibentuk dari kemarin ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kemudian disiapkan alatnya yang sudah disiapkan untuk melakukan percobaan kemarin. Yang pertama adalah apa tadi? Membuat seluncur dari kertas licin dan kertas kasar. Coba dibawa ke depan, dibawa ke mejanya masing-masing. Ya, ini adalah LKPD kelompok, nanti dikerjakan kelompok ya. Nah, sebelum mengerjakan kita lakukan percobaan dulu. Ya, ditulis namanya dulu. Ya, pada kegiatan hari ini membuat proyek yaitu membuktikan gaya otot dan gaya gesek. Nanti menonton video membuat proyek nanti ada 3 menit. Kemudian 25 menit itu membuat 2 proyek. Kemudian 15 menit nanti dipresentasikan setiap kelompok ya. Untuk gaya otot coba disimak video yang ada di depan. Jangan dibuat dulu, nanti disimak dulu videonya ya.
Jadi video ini adalah tutorial cara membuktikan apa membuat proyek dari gaya otot, yaitu membuat plastisin, membentuknya menyerupai apa? Teko, panci, iya. Kemudian tugas proyek yang kedua yaitu membuktikan gaya gesek, membuat papan seluncur koin. Nah, ini alat-alatnya yaitu papan, yaitu dari kardus, kemudian ada gunting sudah disiapkan di sana, kemudian ada amplas sebagai media yang kasar dan kertas minyak sebagai media yang halus. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan proyek ini, kita melakukan uji coba, sebelum kita bereksperimen, kita melakukan tepuk semangat dulu, biar lebih semangat ya. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semangat. Ya, bisa kita mulai ya. Yang pertama membuat plastisin dulu, dibagi per kelompoknya, dibagi pekerjaannya apa, dibagi sendiri ya. Ya, lanjutkan. Dibagi ya, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan, semua mengerjakan, diskusikan, kerjasamanya yang betul. Kamu buat apa? Tutup. Ya. Kamu buat apa? Buat panci. Panci. Kamu? Teko. Iya. Terus Dandi buat apa itu? Tutup panci. Terus Nanda buat apa? Panci. Iya. Terus Satria buat? Teko. Teko. Dibuat sekreatif mungkin ya. Jadi kalau apa, pegangannya itu warnanya beda, terus tutupnya warnanya beda. Sudah selesai? Pancinya sudah? Tekonya sudah? Sudah ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 belum, kelompok 3 belum. Makanan ya, boleh. Boleh. Nek ngono aku gawe mangkok terus kayak ini aja. Buka baksoan. Nanti di sini ya yang sudah ya. Yang sudah ditaruh sini. Yang sudah ditaruh sini.
Hmm. Waalaikumsalam. Ini ya, taruh sini ya. Nggih, nggih. Nggih. Oke. Dari ibunya. Sudah ya? Sudah? Sudah ditaruh di depan? Ditaruh di atas kertas putih? Ya, sini. Kalau sudah, kita ke percobaan yang kedua, yaitu membuat papan seluncur dari media kasar dan media halus. Itu disiapkan papannya, kemudian gunting, kemudian solatif, plastisinya disimpan dulu. Solatifnya mana, Pak? Oke, tuh. Plastisinya kena-kena sih, plastisinya. Solatifnya sini. Ditempel dulu di bagian gawe set. Iki dilem kabeh, dilem semua. Dilem lagi. Tidak usah dikledek, langsung dilem aja. Pakai buku, kertas bukunya sendiri, digunting, diberi nama, diberi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus kertas permukaan halus dan kasarnya juga diberi keterangan ya. Nggih, udah. Iya. Koinnya jangan sampai lupa, koinnya sudah 2. Oke, sudah. Koinnya sudah, ini halus kasar. Diberi keterangan, ditulisi. Guntingnya sudah siap kan? Nih. Loh, belum loh. Ini sudah dilem semua. Dilem lagi ya. Biar kuat. Nih dilem lagi ya. Kita akan ditaruh sini ya. Bisa toh pakai double tip. Tidak usah digunting, langsung tempel aja. Langsung tempel sini ke kertasnya. Yang ini sini, Pak. Ya. Yang rapi ya.
apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Jam. Boleh dihias kreatif mungkin. Bisa nempel. Bisa kan ada lemnya. Terus nanti kalau sudah selesai, terus menuju ke LKPD-nya dilengkapi. Nah, baca tuh. Tidak apa-apa. Kelompoknya kelompok 3 ditulis sini, digunting, tempel ke sini. Terus nanti permukaan kasar halusnya bisa ditulis di bawah, bisa ditulis di atas. Ini kasar. Ini ditulis kelompok 3. Ya. Pakai kertas terus dilem pakai double tip. Kelompok 1. Sampahnya dikumpulkan, jangan sampai berserakan di mana-mana. Pak, emang boleh kasih tanda tangan sendiri-sendiri? Boleh? Boleh. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau sudah selesai? Sudah selesai belum? Kita demonstrasikan. Kalau sudah selesai, kita buka LKPD-nya. Kita kerjakan. LKPD dibuka. Sudah dibuka? Dibuka halaman kedua, yaitu perhatikan gaya otot pada benda. Sudah dibuka ini? Sudah. Kegiatan yang dilakukan yang pertama, angkat meja sendiri-sendiri. Sudah belum tadi? Belum. Belum. Coba per kelompok angkat meja di sini. Coba mejanya ditaruh sini, tarik sini. Mejanya ditaruh sini. Iya, terus meja diangkat sendiri oleh Yusuf. Kemudian, ayo, Yusuf. Kemudian meja diangkat bersama temannya. Iya, sudah tahu perbedaannya? Sudah kembali ke tempat duduknya. Kemudian kelompok 2. Abi, Lutfi diangkat sendiri, iya. Terus temannya satu kelompok membantu. Iya, sudah. Sudah tahu perbedaannya? Sudah. Kemudian kelompok ketiga. Ya, Dandi mengangkat sendiri. Ya, sudah. Kemudian temannya membantu mengangkat. Iya, sudah tahu perbedaannya?
Sudah, kembali ke tempat duduknya. Ya, hasil pengamatan pengaruh terhadap benda. Angkat meja sendiri, itu hasilnya apa tadi menurut pengamatanmu? Kemudian angkat meja bersama teman, bagaimana rasanya tadi? Kemudian membuat teko atau panci dari plastisin. Diskusikan bersama kelompokmu. Ya. Ini nanti saja saat demonstrasi. Pak, ini kalau terasa lebih berat gak apa-apa, nggak usah nih. Tidak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pak, yang Pak, bawa sendiri juga. Iya. Yang atas di rumah. Kemudian kalau sudah teko dan panci dari plastisin itu pengaruhnya terhadap benda apa? Kemudian kertas diremas, hasil pengamatanmu seperti apa? Dituangkan di LKPD-nya. Kemudian dari percobaan pertama, proyek pertama, kita tulis kesimpulannya di LKPD-nya. Kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan dapat kita simpulkan bahwa titik-titik. Menurut pengamatanmu sendiri, diskusikan dengan teman satu kelompok. Ketika dianggap bersama-sama. Ketika dianggap bersama-sama. Aku Pak Pelan. Ini nampak dianggap bersama-sama. Itu dapat bisa kamu Sudah kesimpulannya? merupai teko dan batu. Merupai. Teko dan batu. Siapa yang sudah selesai di percobaan pertama? Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3 belum ya. Dan itu apa dia? Dapat B. Bisa B. Tujuh. Sudah, terus kertas yang diremas. Apa yang terjadi dari pengamatanmu? Kertas dapat berubah. Dapat berpindah tempat.
Iya. Kertas dapat berubah bentuk. Sudah ya? Sudah, langsung ke LKPD kedua. Ya. Berubah bentuk dan dapat ini berubah semua. Tidak apa-apa. Sudah? Sekarang kita ke LKPD kedua. Dibuka LKPD kedua. Sudah? Kemudian papan seluncur koinnya sudah jadi semua? Sudah, ditunjukkan ke sini. Tunjukkan. Nah, kemudian kita ke kolom LKPD-nya dibuka. Kolom LKPD. Nah, itu ada dua pengamatan, yaitu koin di kertas minyak, kertas yang licin, kemudian koin di kertas amplas. Coba kita demonstrasikan, kita praktekkan bersama-sama. Ayo, koinnya disiapkan, kemudian diluncurkan. Kelompok pertama, kelompok 1, coba 1, 2, 3. Iya, kelompok 2, kelompok 3. Iya. Nah, sambil kita mendemonstrasikan, kita tuangkan hasil pengamatan kita di LKPD-nya. Koin di kertas minyak, pengaruhnya apa hasil pengamatannya terhadap benda? Kemudian koin di kertas amplas atau permukaan yang kasar, perbedaannya apa? Koin ada. Wow, nggak apa-apa, tulis. Ada harimau. Lebih lambat. Pak, ini belum. Ini belum. Oke. Sudah, untuk koin di kertas halus dan kertas kasar sudah? Sudah, sekarang kita akan praktek atau mendemonstrasikan kursi di lantai licin dan kursi di lantai
kasar. Coba matrasnya dibawa ke sini. Awas, awas menyentuh itu, awas. Jadi untuk mempraktekkan kursi di lantai kasar, coba perhatikan. Perhatikan, untuk kursi di lantai kasar, Pak Guru menyiapkan lantai yang dilapisi oleh matras. Jadi lapisan matras itu kasar, bisa kita gunakan untuk praktek ya. Kemudian lantai di keramik. Jadi nanti dibandingkan permukaan licin dan kasar itu perbedaannya apa? Coba siapa yang kelompok satu siapa? Yusuf, ya Yusuf depan. Iya, terus dikembalikan Sob. Iya, terus di lantai licin. Ya, sudah. Kalau sudah dilaporkan ke teman-temannya, kemudian dituangkan ke LKPD-nya. Kelompok 2 ya, di lantai kasar ditarik, kemudian dikembalikan lagi di lantai halus, kemudian dikembalikan lagi dan didiskusikan dengan temannya. Kelompok 3 Dandi ya. Ya, kemudian di permukaan halus ditarik, dikembalikan lagi. Iya, sudah, terima kasih. Dituangkan di LKPD ya. Perbandingannya apa? Sudah, kesimpulan langsung ditulis kesimpulannya. Bu ini ditoto sih, dijejer ke, dijejer ke. Yang sudah tidak terpakai disingkirkan dulu. Koinnya tadi mana? Koinnya terus ini. Kemudian kesimpulan dari kegiatan yang telah kita lakukan juga ditulis di LKPD dari kegiatan percobaan kedua, gaya gesek. Sudah selesai? Iya. Dilakukan dapat menunjukkan bahwa sudah selesai. Kalau sudah selesai dipresentasikan. Siapa yang berani mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 1 dari Cila ya. Kelompok 1 ya. Gaya otot dan gaya gesek. Pertama kita uji coba gaya otot. Dibaca. Bentar. Oke, mic.
Angkat meja sendiri-sendiri, terasa lebih berat. Angkat meja bersama teman, terasa lebih ringan. Ya, sudah. Jadi kegiatan pertama yaitu angkat meja sendiri-sendiri. Terasa lebih berat. Angkat meja bersama teman Lebih ringan. lebih ringan karena apa? Perbedaan gayanya kalau diangkat bersama teman itu lebih besar. Gaya yang diangkat bersama teman kan gayanya lebih besar. Jadi lebih enteng, lebih ringan, ya kan? Kemudian membuat teko atau panci dari plastisin. Siapa yang bisa tadi? Ganti kelompok 2. Membuat teko panci dari plastisin. Plastisin dapat dibentuk menyerupai teko dan panci. Kertas diremas. Kertas dapat berubah bentuk dan dapat berpindah tempat. Jadi dengan gaya otot kita dapat mengubah bentuk benda, ya. Bentuk bendanya apa? Dari semula plastisin menjadi bentuknya menyerupai teko dan panci. Jadi dari hasil percobaan kita yaitu membuktikan gaya otot dan gaya gesek, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa ya tadi apa? Gaya itu adalah tarikan atau iya, kemudian bentuk benda, mengubah benda. Kemudian yang kita pelajari apa tadi? Gaya otot dan gaya gesek. Kalau sudah dipresentasikan, kita kumpulkan LKPD-nya. Dikumpulkan. Itu ditaruh dulu. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pelajaran yang sudah kita jalani hari ini, kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi dikerjakan mandiri, ya. Mandiri, kerjakan sendiri. Pakai pensil boleh, Pak? Ya, nama panggilan saja. Pak, pakai pensil boleh? Boleh. Ini. Kamu belum dapat? Tadi sudah. Kok buat ya? Tidak ada. Belum kayaknya, Pak. Ya, evaluasi belajar ditulis nama, kemudian kelasnya, kemudian yang nomor 1, kemanakah arah gayanya? Yang gambar A itu orang sedang menimba air. Kemudian yang B itu gambar apa? Orang sedang memaku papan. Dideskripsikan gaya yang terjadi, kemudian arah gayanya kemana di setiap gambarnya. Kemudian yang nomor 2 itu ada 2 gambar A dan B, itu perbedaannya di roda. Rodanya ada yang kasar dan roda yang halus. Itu Thomas akan membeli sepeda. Kita bantu Thomas dalam memilih sepeda yang cocok untuk dia gunakan ke sekolahan. Kemudian nomor 3 itu disuruh menjelaskan
bagaimana cara orang yang ada di dalam gambar menggunakan gaya. Yang gambar A itu mendorong troli, trolinya diberi roda, kemudian gambar B orang mengayuh sepeda. Gaya akan Kemudian yang nomor 4 itu adalah gambar apa itu? Magnet yang digunakan petugas untuk membersihkan paku di jalan. Kemudian yang kelima itu gambar trampolin. Kalian suruh menjelaskan gaya yang dimanfaatkan itu gaya. saat memakai gaya dorong. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita bahas evaluasi pertama. Siapa yang bisa nomor mic-nya? Ya, Jesslyn. Nomor 1. Iya, dibaca. Kemanakah arah gayanya? Deskripsikan gaya yang terjadi dan arah pada gambar-gambar berikut dengan kalimatmu sendiri. Gambar A. Saat menimba air di sumur terjadi gaya tarik, arah gaya akan ke bawah atau terjadi dorongan. Nomor 2. Siapa yang bisa? Sila, coba. Ai pergi ke sekolah setiap harinya. Jalan yang harus ditempuh untuk menuju ke sekolahnya terbuat dari tanah. Terkadang jika telah hujan, jalannya ini menjadi lebih licin. Saat di toko sepeda, Thomas mendapati 2 jenis sepeda yang berbeda bentuk bannya. Dilihat dari kondisi jalanan yang akan dilewati Thomas, menurutmu kalian sepeda mana yang harus Thomas pilih? Mengapa? Sebaiknya Thomas memilih sepeda B karena jalan yang dilalui Thomas adalah jalan tanah yang licin. Untuk mencegah tergelincir, lebih baik Thomas memilih sepeda dengan permukaan roda yang kasar untuk memperbesar gaya gesek. Iya, betul sekali. Kemudian nomor 3, siapa yang bisa? Ganti kelompok 2. Perhatikan gambar-gambar berikut. Jelaskan bagaimana cara orang yang ada di dalam gambar pengaruh gaya. Apa tujuan melalui gaya tersebut? Memindahkan barang menggunakan troli beroda menggunakan gaya otot saat mendorong dan roda untuk memecah licin gaya gesek sehingga menjadi ringan. Ya, jadi gambar A itu orang sedang mendorong troli menggunakan roda. Menggunakan roda supaya apa? Gaya geseknya kecil supaya lebih ringan. Kemudian yang B mengayuh sepeda dengan gaya otot. Sepeda itu juga memakai roda untuk memperkecil gaya geseknya. Nomor 4, siapa yang bisa? Ya, Ainun. Jelaskan kegunaan benda tersebut dan pengaruh gaya yang dimanfaatkan. Membersihkan paku di jalan menggunakan magnet, karena magnet dapat menarik benda yang berbuat dari besi. Ya, jadi itu adalah gambar apa? Magnet digunakan untuk apa?
mengambil paku yang ada di jalan, karena sifat magnet akan menarik benda yang terbuat dari logam atau besi. Kemudian nomor 5, siapa yang bisa? Kelompok 3, siapa yang bisa? Dandi. Jelaskan pengaruh dan manfaat gaya yang sesuai dengan gambar ini. Trampolin mainan untuk meloncat dengan bahan karet yang elastis dapat menghasilkan gaya pegas karena sifat benda elastis akan kembali ke bentuk semula setelah ditarik atau didorong. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, sekarang dikumpulkan. Soal evaluasinya dikumpulkan ke Pak Guru. Sudah, istirahat dulu ya nanti. Tapi belum. Apa ini? Nanti aja. Ya, bentar. Kembali ke tempat duduknya. Ya, jadi kita tadi sudah belajar tentang gaya otot, gaya gesek, ya. Kemudian kita juga sudah melakukan uji coba untuk membuktikan gaya otot dan gaya gesek. Kemudian kita juga sudah mengerjakan soal evaluasi dan hasilnya bagus semua, ya. Kemudian apakah kalian sudah memahami materi yang disampaikan Pak Guru hari ini? Sudah. Kemudian pada bagian mana yang kalian sukai? Membuat triko. Terus apa lagi? Menyanyi. Terus apa lagi yang kalian sukai? Ayo, Dandi, apa yang disukai? Panci dan triko. Membuat panci. Terus kamu? Membuat panci dan triko. Membuat panci. Terus Ainun apa? Buat panci juga, iya. Tapi pancinya itu jangan dibuat masak ya. Itu dari plastisin, ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan pertama, kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Berdiri semua. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita menang Sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jemput Indonesia. Bersatu Dalam perbedaan, berkenyamanan dan berbagi. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdaskan dalam berhitung kita. Perjuangan harus berani, kita terus torehkan prestasi.
Pancasila, kita bernafas dalam silsilah. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Duduk kembali. Duduk kembali. Ya, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak, semoga bermanfaat. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang gaya magnet dan gaya pegas. Oke, di pertemuan kedua nanti kita akan belajar gaya magnet dan gaya pegas. Sekarang sebelum kita pulang berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Selamat siang Pak Guru. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.